Sosialisasi kebijakan terkait upaya peningkatan pemahaman guru serta pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah dasar. Di sini ada latar belakang pentingnya sosialisasi kebijakan. Sosialisasi kebijakan kekerasan seksual di tingkat sekolah dasar memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman dini kepada siswa mengenai pentingnya menjaga tubuh mereka sendiri, mengenali tindakan tidak pantas, serta bagaimana melaporkan jika mereka atau teman mereka menjadi korban kekerasan seksual. Yang berikut ada definisi dan bentuk-bentuk kekerasan di sekolah. Kekerasan seksual di sekolah dasar seringkali melibatkan perbuatan yang mengarah pada pemaksaan atau eksploitasi seksual, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun non-verbal. Tindakan ini dapat menimbulkan dampak jangka panjang bagi korban, baik dari sisi fisik, emosional, maupun psikologis. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kekerasan seksual di sekolah dasar. Yang pertama, kurangnya pendidikan seks yang sesuai usia. Lingkungan sekolah yang tidak aman. Pengaruh dari media sosial dan teknologi. Seperti yang kita lihat, kita saksikan sendiri pada zaman sekarang ya Bapak Ibu. Banyak anak yang menyalahgunakan media komunikasi berupa HP yang pada saat pemakaian HP bisa dia mempergunakan misalkan pada saat pembelajaran, tetapi dia salah gunakan dengan bagian yang lain. Yang berikut, dampak kekerasan seksual terhadap perkembangan anak. Kekerasan seksual terhadap anak memiliki dampak yang mendalam dan luas pada perkembangan mereka, mempengaruhi fisik, psikologis, sosial, dan kognitif mereka dalam jangka pendek maupun panjang. Oleh karena itu, pencegahan dan penanganan yang tepat sangat penting dan penting untuk memberikan dukungan yang memadai kepada anak-anak korban kekerasan seksual melalui pendampingan psikologis, dukungan emosional, serta bantuan medis dan hukum untuk meminimalkan dampak jangka panjang dan membantu mereka untuk pulih. Ada pendidikan kesadaran. Mengadakan program pendidikan tentang kekerasan seksual di sekolah dapat meningkatkan kesadaran pelajar dan guru. Ini termasuk sesi ceramah, perbincangan, dan aktivitas interaktif yang relevan. Adapun peran guru dalam mengidentifikasi dan menangani kasus kekerasan seksual. Mengenali tanda-tanda kekerasan seksual, memberikan pendidikan seksual yang sesuai usia, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, langkah-langkah penanganan kasus kekerasan seksual, kolaborasi dengan pihak lain, mencegah stigma dan mengedukasi masyarakat di sekolah. Baik Bapak Ibu, untuk penjelasan lanjutnya saya serahkan kepada rekan saya Pak Rono. Baik, terima kasih Pak Jo. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah dan yang sebelumnya sudah disampaikan Pak Jo. Yang berikutnya adalah langkah-langkah pencegahan kekerasan seksual di lingkungan sekolah. Ada beberapa langkah. Yang pertama, pendidikan seksual yang sesuai dengan usia, pelatihan dan peningkatan kapasitas guru dan staf sekolah. Nah, ini sangat penting. Karena kita kalau apalagi di jenjang SD tidak ada pendidikan tentang seksual usia dini, maka di masa remaja mereka di tahap SMP maupun SMA akan sangat riskan.
makanya dimulai dari sejak dini harus dipelajari. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang aman dan terbuka. Lingkungan yang aman juga mempengaruhi, contohnya lingkungan sekolah, pergaulan bersama sesama teman, dan juga aktivitas guru terhadap siswa. Yang ketiga, mengimplementasikan program pendidikan tentang pemberdayaan anak. Contohnya seperti kegiatan sekarang ini. Ini sangat penting untuk kita sebagai guru untuk pelajari. Yang berikut, menerapkan pengawasan ketat dalam kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler di sini yang maksud adalah kegiatan olahraga ataupun ekstrakurikuler yang bersifat umum itu. Kayak kegiatan-kegiatan yang bergabung antara perempuan dan laki-laki itu harus dibina secara baik. Yang berikut, melibatkan orang tua dan komunitas, meningkatkan akses dan mekanisme pelaporan, peningkatan kerjasama dengan pihak eksternal. Pihak eksternal ini seperti pihak berwajib. Itu harus dikonsultasi dengan baik. Berikut pengawasan di sekitar lingkungan sekolah. Mengawal persekitaran sekolah adalah langkah pencegahan yang penting, memastikan kawasan sekolah senantiasa selamat dan terawasi dan dapat mengurangkan risiko kejadian kekerasan seksual. Di sini juga menegaskan bahwa lingkungan sekolah juga sangat penting perkembangan anak-anak di usia dini, terutama untuk anak-anak SD. Peran guru sangat penting untuk siswa sebagai langkah mereka untuk maju ke jenjang yang lebih tinggi. Berikut prosedur pelaporan dan penanganan kasus kekerasan seksual. Ada beberapa prosedur pelaporan, beberapa cara. Yang pertama, pelaporan kekerasan seksual yang pertama itu ke guru atau staf sekolah. Yang kedua, pemeriksaan awal oleh pihak sekolah. Pemeriksaan awal pihak sekolah ini dia seperti ada guru B, tapi kita untuk SD tidak ada. Berarti kita semua guru harus berperan aktif. Pendampingan psikologis dan medis bagi korban, tindakan hukum terhadap pelaku. Berikut pelindungan lanjut bagi korban. Dan terakhir, pencegahan di masa depan, evaluasi dan perbaikan kebijakan sekolah. Seperti aturan-aturan atau kebijakan yang disepakati oleh semua para guru tentang terkait kekerasan seksual terhadap anak itu. Berikut upaya peningkatan pemahaman guru tentang kebijakan dan pencegahan kekerasan seksual. Ada beberapa cara, yaitu pertama, pengembangan kurikulum yang menyertakan pendidikan anti kekerasan seksual. Ini dalam setiap, bukan hanya satu pelajaran antara PJK atau IPA saja, tapi diusahakan semua mata pelajaran ada materi, ada kurikulum yang melibatkan tentang pendidikan kekerasan seksual. Kedua, penguatan kebijakan sekolah dan prosedur pelaporan yang sudah dijelaskan di awal, slide awal. Yang ketiga, penyuluhan dan kesadaran tentang kekerasan seksual di kalangan guru, seperti yang kita lakukan sekarang ini. Terakhir, penyediaan layanan konseling untuk guru, peningkatan keterampilan komunikasi guru. Berikut kesimpulan dan harapan ke depan. Upaya pencegahan kekerasan seksual di sekolah dasar memerlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak, mulai dari pemerintah, sekolah, guru, hingga orang tua. Sosialisasi kebijakan yang efektif, peningkatan pemahaman guru, dan penciptaan lingkungan yang aman merupakan langkah-langkah krusial dalam melindungi siswa dari kekerasan seksual. Harapan ke depan adalah terciptanya sekolah yang tidak hanya berfungsi sebagai tempat belajar, tetapi juga sebagai ruang yang memberikan rasa aman, perlindungan, dan dukungan bagi setiap anak. Lingkungan sekolah, tempat mereka belajar, maupun guru-guru juga itu peran penting untuk mereka mengembangkan pertumbuhan sejak dini, yaitu seksual sejak dini. Bagaimana cara kita mengupayakan mereka untuk mengatur mereka sejak dini untuk mengatur tentang kekerasan seksual itu dari pendidikan sejak dini. Ini dari saya yang terakhir. Mudah-mudahan harapan dari kami berdua, saya dan Pak Jod, dan kita semua guru aktif melakukan kegiatan. Setelah melakukan kegiatan materi ini diterapkan kepada siswa dengan baik, sehingga mereka bisa membawa bekal yang kita berikan ini di jenjang yang lebih tinggi, sehingga nama baik sekolah juga dijaga dengan baik. Dari saya sekian untuk
Selanjutnya saya serahkan kembali ke teman saya Pak John. Baik, terima kasih Pak Rono. Pada bagian terakhir, mungkin ada tanggapan, kritik, saran dari Bapak Ibu. Kami beri kesempatan. Ya, Bu Mary. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama saya memberi apresiasi untuk kedua guru olahraga yang telah memberi materi pada pagi hari ini tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Seperti yang kita ketahui, yang telah disampaikan oleh Pak John dan Pak Ronald, bahwa kita tidak punya sesuatu yang khusus tentang pencegahan dan penanggulangan seksual di sekolah. Tetapi di sini sebagai guru olahraga, setidaknya materi tentang kekerasan seksual di sekolah pasti ada. Entah itu materi pada saat kita kuliah, terus pada saat mengikuti kegiatan PKG mungkin, dan mungkin juga dapat dari media-media sosial, yang mana disampaikan bahwa itu adalah tugas kita semua guru. Tetapi di sini lebih khususnya itu bahwa guru olahraga punya hak untuk menyampaikan kepada setiap kelas dengan caranya masing-masing, yaitu pada kelas 1, kelas 2 dan kelas 3, kelas rendah itu bagaimana, kelas 4 sampai kelas 6 itu bagaimana. Saya lanjut untuk masukan saya yang pertama, mudah-mudahan materi atau hal seperti ini dilanjutkan terus, sehingga anak-anak ataupun kita semua guru dapat mengetahui apa-apa saja kekerasan seksual yang terjadi atau cara menanganinya, terus bagaimana sehingga kekerasan seksual di sekolah itu tidak terjadi. Kalau terjadi pun disembunyikan, kita guru bisa tahu. Itu masukan saya yang pertama. Yang kedua, untuk materi yang disampaikan, saya punya 2 pertanyaan. Yang pertama, apakah ada perbedaan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual? Jika memang ada, bisa dijelaskan. Yang kedua, bagaimana cara kita guru seandainya di sekolah kita terjadi kekerasan seksual, terus dilaporkan oleh anak yang bersangkutan, tetapi kita tidak punya bukti. Anak tersebut tidak punya bukti, tetapi mereka menyampaikan kepada kita bahwa mereka mengalami kekerasan seksual di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya beri masukan, dan pertanyaan saya kembalikan kepada kedua guru olahraga. Terima kasih. Ibu Herlin yang sudah memberikan beberapa hal penting masukan saya dengan Pak Ronald terkait materi ini harus disampaikan kepada anak-anak setiap tingkatan sehingga mereka perlu tahu bagaimana cara pencegahan penanggulangan seksual, ya. Oke. Dan dari pertanyaan Ibu Herlin tadi ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apakah ada perbedaan kekerasan seksual dengan pelecehan seksual? Baik, kalau dari saya, kekerasan seksual itu kalau menurut saya bahwa kekerasan itu kekerasan fisik. Kalau menurut saya, kekerasan seksual itu kekerasan terhadap fisik anak. Terus kekerasan seksual itu sudah menjurus pada hal-hal yang tabu, pelecehan seksual. Ya. Itu saja jawaban saya, Berlin. Saya kembalikan. Cukup. Oke. Terima kasih, Berlin. Apakah Bapak Ibu guru yang lain memberi masukan? Saya ada pertanyaan yang kedua, Pak. Pertanyaan kedua, apakah jika terjadi
kekerasan seksual terhadap anak dan dilaporkan tanpa bukti. Jadi kita dari pihak sekolah kita harus melakukan pemeriksaan kasus yang terjadi, kira-kira penyebabnya, terus kita harus mempunyai bukti pada saat kejadian itu. Jadi tidak bisa kita tidak punya bukti, terus anak itu datang melaporkan kepada kita tanpa kita tahu bahwa penyebabnya apa dan siapa. Begitu Bapak Ibu. Saya Pak, maksud saya jika terjadi anak itu melaporkan kepada kita, memang benar harus punya bukti. Tetapi kalau disampaikan 2 atau 3 kali tanpa bukti, kalau Pak jelaskan tadi bahwa kalau anak melapor harusnya punya bukti. Tapi di sini kalau saya mau bertanya, kalau tidak punya bukti, tapi disampaikan ulang-ulang 2-3 kali tanpa bukti, itu bagaimana caranya sehingga kita bisa menelusuri bahwa tanpa bukti itu akhirnya kita menemukan bahwa benar-benar terjadi. Oke, baik Ibu. Tindakan pihak korban, terus kita melakukan interogasi terhadap anak itu, kenapa dan siapa yang membuat dia seperti itu, sehingga dari situ kita dapat data bahwa yang terjadi pada dirinya itu yang seperti ini dan siapa yang melakukan. Begitu. Sesudah itu baru kita dari pihak sekolah melakukan tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang dilakukan seperti apa, Pak? Parola bisa jawab? Terima kasih Bu Jo. Saya melanjut pertanyaan dari Ibu Herlina. Tindak lanjut yang dimaksud sini yaitu tentang rehabilitasi kesehatan mental anak. Itu harus penting diberikan kepada anak, apalagi untuk usia dini. Ketika terjadi kekerasan seksual sejak dini, mental anak akan terganggu hingga mereka dewasa nanti. Maka sangat penting untuk kita di usia dini, apalagi tingkat SD, pembinaan untuk tentang penanggulangan kekerasan seksual di sekolah dasar ini sangat penting. Nah, saya kira itu. Ada yang lain berikan tanggapan atau masukan ke Ibu Enjen? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih untuk Pak John dan Pak Ronald atas materi yang dibawakan pada hari ini tentang pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Baik, hanya masukan dari saya untuk guru PJK maupun guru wali kelas, kita bisa mendata anak sesuai dengan usia, terlebih pada kelas 4, 5, dan 6, supaya bisa terhindar dari kekerasan dan pelecehan seksual yang seperti Ibu Heri katakan tadi. Karena dilihat dari sesuai umur, anak-anak kelas 4, 5, 6 itu terkhususnya pada perempuan pasti sudah mendapat menstruasi. Dilihat dari postur tubuh anak-anak, pasti ada anak yang sudah mendapatkan hal itu. Maka guru PJK maupun kita wali kelas bisa mendata anak sesuai dengan umur itu supaya materi atau sosialisasi seperti hari ini bisa Bapak berdua bisa sosialisasikan atau sharingkan kepada anak-anak supaya anak-anak bisa menjaga dirinya sendiri supaya terhindar dari kekerasan atau pelecehan seksual ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Enjen. Masukan yang sangat bagus untuk kita semua, bukan hanya kami berdua guru PJOK, tetapi untuk kita semua guru. Di sini saya sampaikan kembali atau tekankan kembali untuk kelas tingkat atas, seperti 5 dan 6, ada materi khusus tentang menstruasi atau kesehatan reproduksi. Di situ kami berdua Pak John bisa menjelaskan bagaimana cara pergaulan ataupun cara melakukan media sosial, itu menggunakan media sosial dengan cara baik di usia dini. Karena usia gitu adalah usia awal mereka menstruasi. Nah, itu sangat penting untuk kita pelajari.
Ada Ibu Agnes. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pagi hari ini memang luar biasa dengan kegiatan sosialisasi ini. Ini mengingatkan untuk kita semua bahwa pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah ini maksudnya mencegah dari dini. Dan ini secara tidak langsung bahwa untuk anak-anak di usia dini, khususnya di kelas 6, karena di kelas 6 itu sudah dapat materi tentang tentang pencegahan seksualitas dengan kesehatan alat-alat reproduksi. Itu sudah mengenal, sehingga secara tidak langsung bahwa pelatihan yang diberikan pada hari ini untuk kita semua. Ini untuk kita semua, terlebih pengenalan ini terlebih di kelas 6, karena kelas 6 itu sudah mulai masa puber. Dan memang waktu itu mereka belum ada yang sudah menstruasi atau ada juga yang belum, tetapi kita mengenalkan mereka, menjelaskan ke mereka terlebih dahulu sehingga mereka sendiri sudah mawas diri dari sekarang. Dan itu secara tidak langsung berarti kita sudah dalam pelajaran itu kita sudah secara biasanya laki-laki sendiri, perempuan sendiri, tapi bisa juga secara umum untuk disampaikan untuk mereka bisa menyiapkan diri dari sekarang. Jadi saya sangat senang dengan kegiatan pada hari ini, bahwa ini untuk kita semua ya. Jadi bukan hanya guru olahraga saja, tapi untuk kita semua. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Mama Agnes. Masukan yang sangat-sangat bagus untuk kita semua guru, bukan untuk kami berdua. Yang berikutnya ada tanggapan dan masukan lagi. Yang diberikan ini masukan dari saya kepada kedua guru olahraga. Kegiatan kita pagi hari ini sangat luar biasa. Soalnya kegiatan pada pagi hari ini adalah kegiatannya kita ketahui bahwa di sekolah kita sangat minim atau sangat terbatas untuk kita ketahui, atau sangat kurang untuk kita dapat dalam kegiatan tiap hari. Pesan saya kepada semua guru wali kelas bahwa di sela-sela kegiatan pembelajaran kita di sekolah, di dalam kelas, tolong kita juga bisa menyampaikan kepada siswa bahwa bagian-bagian mana saja yang bisa dipegang dan bisa diraba, dan bagian-bagian mana saja yang tidak bisa dipegang atau diraba oleh orang lain. Baik, sekian, terima kasih. Saya kembali. Kita Ibu Aceh menekankan bahwa untuk kita semua, ditekankan lagi untuk kita semua penting untuk memberikan instruksi kepada siswa soal pergaulan. Pergaulan lawan jenis, bukan hanya sama jenis tapi lawan jenis. Itu sangat riskan, apalagi untuk mereka yang sedang masa-masa puber itu. Di sini dari saya, pencegahan yang pertama yang paling bagus itu tentang bullying. Bullying itu yang paling berpengaruh sekali tentang kekerasan atau menuju ke pelecehan seksual. Bullying di sini itu dikatakan sering kali kita dengar, yaitu si A pacaran dengan si B. Itu yang berpengaruh di pikiran mereka, terbawa terus hingga di saat mereka masa puber atau sudah mengenal tentang pacaran atau apa itu, mereka berpikir bahwa dia ini bisa saya pacari atau itu. Nah, dari usia dini ini harus kita jaga. Sebelum saya akhiri,
Sekarang saya minta kesimpulan langsung dari Bapak Kepala Sekolah tentang kegiatan ini. Baik, itu yang diberikan. Yang pertama, saya secara pribadi sangat mengapresiasi untuk kedua teman yang sudah menyelesaikan materi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Tentu dari materi yang ditayangkan dalam bentuk slide tadi, saya melihat bahwa yang pertama adalah peran kita sebagai guru. Itu yang pertama. Peran kita sebagai guru, kita tidak bisa terlepas dari tanggung jawab kita sebagai seorang guru, bukan saja kepada teman-teman guru olahraga, tetapi semua kita guru. Itu tanggung jawab kita yang pertama. Dan kita kembali berpikir bahwa ketika kita sebagai guru pada pendidikan anak usia dini, maka semua hal itu adalah menjadi tanggung jawab kita bersama. Itu yang pertama. Terus yang kedua, langkah-langkah prosedur dan juga upaya sampai pada kesimpulan yang disampaikan dalam tayangan tadi, saya sangat tertarik dengan salah satunya, yaitu terkait dengan peran kita sebagai guru, khususnya kita melihat tentang tanda-tanda kekerasan seksual dan juga memberikan pendidikan yang sesuai. Jadi terkait dengan peran kita sebagai guru, pendidikan seksual juga kita sedikitnya harus kita ajarkan, kita berikan sejak usia dini. Beberapa pikiran terdahulu tadi sudah bagus menyampaikan bahwa paling tidak sedikit penjelasan dari kita sebagai guru terkait dengan ini, pendidikan seksual. Itu juga harus kita sampaikan kepada siswa. Pengalaman saya ketika saya guru mengajar di beberapa sekolah, saya dipercayakan di kelas 5 dan kelas 6. Artinya bahwa ketika kita masuk di beberapa materi IPA waktu itu terkait dengan kesehatan, kebersihan, khususnya kebersihan dan kesehatan alat-alat reproduksi, bukan barang-barang tetapi alat-alat reproduksi. Dan tentu waktu itu saya membagi dua kelompok, ada satu kelompok laki-laki, ada satu kelompok perempuan. Dan saya meminta, karena saya sebagai seorang guru laki-laki, saya tangani anak-anak yang laki-laki, sedangkan saya minta kesediaan ada satu teman guru perempuan untuk menangani anak-anak yang wanita. Materinya itu saya hanya menyampaikan kepada teman guru wanita itu terkait tentang materi apa yang harus dia beri. Kita memberikan pendampingan kepada anak-anak. Dan seperti yang teman-teman sampaikan terdahulu tadi, bahwa mungkin ada yang bagian-bagian tubuh, menjaga bagian-bagian tubuh terkhusus anak-anak wanita. Tadi sudah disampaikan bagian-bagian mana saja yang orang lain ataupun orang tuanya sendiri pun, atau adik atau saudara kandungnya sendiri pun tidak boleh dipegang. Itu perlu kita sampaikan, dan itu kita sampaikan secara terbuka ketika kita pendampingan dengan anak-anak kita di kelas. Kalau ketika kita membagi dengan seperti tadi, tentu kita menyampaikan materi ini juga secara leluasa, itu bagus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk anak laki-laki itu juga nanti kita berikan hal yang sama.
sehingga ketika pada satu waktu kita kumpulkan mereka, kita cukup menyampaikan hal-hal umum yang berkaitan dengan kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Sehingga yang materi hari ini bahwa penanganan dan juga penanggulangan terkait dengan kekerasan seksual di sekolah, khususnya pendidikan di usia dini, itu kita sudah berikan secara umum. Maka dari itu dalam perkembangannya untuk selanjutnya, dengan sendirinya dia akan tahu sendiri. Intinya bahwa dasar yang harus kita sampaikan itu hal-hal mana. Dan juga yang berikut dengan bullying yang tadi disampaikan Pak Ronald, itu betul ya. Akhir-akhir ini dengan perubahan teknologi yang semakin berkembang canggih, memang banyak anak kita yang sudah memiliki HP Android, dan di situ di dalam itu semuanya akan muncul yang baik dan buruknya juga ada di dalam. Tinggal saja bagaimana kita memberikan pendidikan tentang ini. Sehingga ketika pendidikan dasar tadi kita sudah sampaikan, tentu dalam keseharian pergaulan mereka juga, mereka sendiri akan sadar bahwa oh, hal ini yang sudah disampaikan kepada kami bahwa tidak perlu dilihat atau dipegang atau diraba oleh orang lain, termasuk orang tua, saudara. Sehingga sekali lagi saya menyampaikan banyak terima kasih. Materi ini sangat bagus dan mudah-mudahan yang kita dapat pada siang hari ini menjadi bekal kita untuk kita bisa kembali ke kelas kita masing-masing. Kita bisa mensosialisasikan, bukan berarti mensosialisasikan dengan cara seperti ini, tidak teman-teman. Tetapi dalam proses pembelajaran, pendampingan kita, teman-teman bisa mengelompokkan anak-anak dengan usia-usia yang tertentu, sehingga dari situ kita bisa memberikan pendidikan dasar untuk mereka. Sehingga sekali lagi atas nama teman-teman, kami menyampaikan banyak terima kasih kepada dua teman yang sudah rela dan melaksanakan kegiatan workshop hari ini dengan materi pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual di sekolah. Dan sekali lagi terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Ya, Ibu Herin mungkin mau sampaikan. Minta maaf Bapak Ibu Guru, saya menambahkan sedikit. Saya tertarik sekali dengan penyampaian guru olahraga tentang bullying yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Sekolah. Tanpa kita sadari, jika terjadi bullying, Pak Ronald dan Pak John tadi menyampaikan ada perbedaan antara kekerasan seksual dan pelecehan seksual. Nah, tanpa kita sadari, kalau bullying terjadi, maka kekerasan seksual bisa terjadi. Maka dari itu, setidaknya ada kolaborasi antara guru balik kelas dan guru olahraga. Tapi di sini saya mau masukkan sedikit usul saran untuk Ibu Ita, mungkin Ibu Yuli dan Pak Kepala. Kalau bisa di tahun depan kita buat program yang mana kita hadirkan orang tua, kita sosialisasikan tentang pembulingan. Pembulingan itu kita bisa menyampaikannya dengan orang tua wali murid, dan kita semua guru bisa menjadi narasumber. Jadi istilahnya bahwa ada diskusi antara orang tua dan guru. Kenapa? Pembulingan itu terjadi tanpa kita sadari, dan anak-anak pun tidak sadari bahwa apa yang mereka dapatkan itu adalah kekerasan seksual. Saya kasih contoh, di kelas sering terjadi pembulingan yang anak-anak viral dengan mengata nama orang tuanya. Ikasman Jamal penjual emas banyak-banyak sekali itu ya, tanpa disadari dia mau memukul temannya laki-laki itu, tapi tanpa dia sadari, permisi kena pantatnya atau karena dia punya burung depannya. Ini kita omong terbuka saja, dan itu mungkin kita semua wali kelas merasakan itu, kita tahu, tapi tanpa kita sadari. Jadi usul saran saya seperti itu. Mungkin program kita ini kita lanjutkan di tahun depan. Kita hadirkan orang tua,
Kita bukan mensosialisasi, tapi kita diskusi. Sehingga orang tua juga tahu bahwa kita, guru juga punya perhatian khusus untuk anak-anak, sehingga rasa aman orang tua di sekolah itu ada. Bahwa guru-guru punya program, jadi saya tidak perlu takut jika terjadi perbulian di sekolah. Terima kasih, saya kembalikan, dan di sini saya minta kita semua mari kita tepuk tangan untuk kedua guru olahraga kita yang hebat dan luar biasa. Terima kasih. Sudah memberikan masukan, usul saran yang baik dan bagus untuk kita semua. Baik, untuk menetralkan suasana, maka saya mengajak Bapak Ibu silakan berdiri di tempat masing-masing. Kita ice breaking dulu. Baik, dari ice breakingnya singkat, padat dan jelas. Jadi kita ice breakingnya tepuk hebat, ya. Jadi tepuknya tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol hebat. Ulang sekali lagi ya, Bapak Ibu. Oke. Tepuk hebat, jempol kanan, jempol kiri, dua jempol hebat. Oke, baik, terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk.